Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini Kima, kita akan ngebahas light novel Ari Fureta volume 7 yang dimana merupakan lanjutan dari anime season 2-nya. Ya, kalian juga tahu sendiri kan, season 2-nya baru aja selesai. Jadi ya, mumpung lagi hangat, aku pun kepikiran untuk bahas light novel ini Kima, oke? Baiklah, seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, aku nggak bosan-bosannya lah Kima untuk ngingatin kalian agar terus dukung channel kecil kita ini dengan cara subrek dan aktifin lonceng notifikasinya. Dan juga Kima jangan lupa untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada bahas mengenai fakta-fakta menarik terkait anime dan light novel yang akan kita bahas di sini Kima, oke? Baiklah, no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Kita mulai chapter satunya Kima. Nah, sebelumnya kalian pasti masih ingat lah kan, di episode akhir season 2-nya itu, Hajime memutuskan untuk membantu teman sekelasnya memasuki sebuah labirin besar. Nah, permintaan tersebut diajukan oleh Kouki awalnya, karena Kouki merasa kesal dengan Hajime yang tidak mau menyelamatkan dunia tersebut, padahal ia memiliki kekuatan yang sangat besar. Nah, sebagai gantinya, Kouki meminta Hajime untuk membantu mereka memasuki sebuah labirin besar demi mendapatkan sebuah sihir kuno. Kouki berkata, setidaknya salah satu dari mereka harus memiliki sihir kuno agar bisa mengemban misi menyelamatkan dunia dan melindungi kelas mereka. Nah, itulah bayaran yang diminta Kouki kepada Hajime sebagai ganti karena Hajime tidak mau menyelamatkan dunia tersebut. Jadi simpelnya itu Kima, si Kouki ini bilang ke Hajime kalau ia yang akan menggantikannya untuk menyelamatkan dunia karena Hajime nggak mau. Itu sebabnya Hajime harus mau membantunya dulu untuk mendapatkan sihir kuno agar ia bisa menjadi lebih kuat. Kira-kira gitulah Kima, oke? Nah, seperti biasa, Hajime awalnya nggak mau menuruti permintaan Kouki dan teman-teman kelasnya yang lain. Namun Yue dan yang lainnya mencoba meyakinkan Hajime dan mau tak mau Hajime pun menuruti permintaan teman sekelasnya tersebut. Ya, lebih tepatnya sih alasan si Hajime mau membantu mereka karena menurut si Hajime, teman sekelasnya bisa jadi tameng atau tumbal yang berguna saat dalam ekspedisi ke dalam labirin nantinya. Ya, aku pun awalnya agak heran sih Kima, kok tumben-tumbennya lah si Hajime mau ngebantu orang kalau nggak ada untungnya bagi dia. Ternyata teman sekelasnya mau dijadikan tumbal proyek. Ya, begitulah Kima sekilas mengenai episode akhir di season 2-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke chapter satunya. Di sini Kima, Hajime beserta partinya dan juga teman sekelasnya sedang dalam perjalanan menuju ke labirin besar tersebut. Nah, mereka menggunakan sebuah kapal udara buatan Hajime sebagai transportasi mereka. Jadi di sini Kima, Hajime udah ngebuat sebuah transportasi yang baru menggunakan skill transmutasi miliknya, yaitu sebuah kapal udara yang diberi nama Vernir. Nah, kapal udara tersebut bisa dibilang cukup besar lah, sampai bisa menampung seluruh parti Hajime beserta beberapa teman kelasnya yang ikut dalam ekspedisi kali ini. Nah, di sini Yaegashi sedang berada di haluan kapal dan sedang menikmati suasana langit biru sambil masih tidak percaya dengan ciptaan yang dibuat Hajime tersebut. Nah, tiba-tiba Kouki datang menyusul Yaegashi dan berdiri di sampingnya. Kouki berkata kalau ia juga masih tidak habis pikir kalau Hajime bisa melakukan hal sebesar ini, yang dimana berkat transportasi tersebut, mereka bisa mempersingkat waktu perjalanan mereka dari yang berminggu-minggu menjadi hanya beberapa hari saja. Dan hal inilah yang membuat Kouki semakin tidak suka dengan Hajime, karena dengan kekuatan sebesar ini, Hajime malah tidak peduli dengan keadaan dunia di situ, dan malah hanya peduli dan bermain-main dengan gadis partiannya. Nah, mendengar keluhan dari Kouki, Yaegashi pun dengan tenang menjelaskan kalau ada perbedaan yang jelas antara Kouki dan Hajime. Yaegashi juga berkata kalau Hajime memang sudah sepantasnya memiliki pilihannya sendiri sekarang. Hal itu karena Hajime sendiri tidak kuat pada awalnya, tidak seperti yang lain. Yang artinya, Hajime sendiri mendapatkan semua kekuatannya sekarang berkat usaha dan kerja kerasnya untuk bertahan hidup saat diambang kematian waktu itu. Jadi sudah sewajarnya Hajime memiliki pilihannya sendiri, sehingga Kouki tidak bisa memaksakan pemikirannya kepada Hajime, yang dimana Kouki sendiri pada awalnya sudah terbilang cukup kuat. Namun setelah penjelasan panjang lebar dari Yaegashi barusan, Kouki juga masih tidak terima dan tidak setuju dengan pilihan yang Hajime ambil, dan Kouki malah menuduh kalau Yaegashi sudah berpihak kepada Hajime sekarang. Nah, mendengar tuduhan tersebut, Yaegashi pun sedikit kesal dengan tingkah dan sifat kekanak-kanakan dari Kouki. Yaegashi pun hanya diam karena seakan sudah pasrah dengan Kouki.
Nah, tiba-tiba Kaori datang dan memanggil Yaegashi beserta Koki untuk masuk ke beranda kapal. Sesampainya di dalam, di situ Hajime dan yang lainnya sedang menyaksikan sebuah batu kristal besar yang menampilkan kejadian di suatu tempat. Jadi kayak kristal penghubung gitulah Kima, yang bisa menunjukkan kejadian di tempat lain. Nah, di sini mereka menyaksikan sekelompok beastmen atau manusia setengah binatang yang sedang melarikan diri dari kejaran tentara kekaisaran. Namun hal yang menarik perhatian Hajime dan yang lainnya ialah karena salah satu dari ras beastmen tersebut ialah suku Haulia, yaitu suku manusia kelinci, yang dimana ialah rasnya si Sea. Dan saat Sea melihat ke dalam kristal tersebut, ia langsung mengetahui siapa manusia kelinci yang sedang melarikan diri tersebut. Nah, melihat situasi tersebut, Hajime dan Sea hanya menyaksikan dengan tenang seakan tidak khawatir sedikit pun. Sedangkan Koki yang memiliki rasa keadilan yang berbeda dengan Hajime langsung berteriak keras dan memaksa Hajime untuk menolong para kawanan beastmen tersebut. Namun Hajime tidak memperdulikan peringatan Koki dan hanya diam menonton. Koki pun semakin kesal dan bahkan mengotot untuk melompat keluar dari kapal untuk membantu mereka. Namun seketika Sea berteriak dan menyuruh Koki untuk diam. Koki pun yang tadi awalnya gerasak-gerusuk kepanikan, seketika langsung terdiam membatu karena ia sendiri tidak berani dengan Sea. Sea pun kemudian berkata kalau semua akan baik-baik saja, karena yang seharusnya dikasihani ialah tentara kekaisaran tersebut dan bukan beastmen tersebut. Dan ya, perkataan Sea barusan seketika terjadi. Para Haulia atau ras manusia kelinci tersebut langsung membasmi dengan kejam seluruh tentara kekaisaran yang mengejar mereka. Nah, kalau kalian ingat Kima, si Hajime sendirilah yang melatih para Haulia tersebut di season satunya, yang dimana itulah awal pertemuan Hajime dengan Sea waktu itu. Oke, kemudian karena situasi sudah aman, Hajime pun memutuskan untuk mendarat dan mendatangi para beastmen tersebut. Oh iya, kalau kalian nggak tahu ya Kima, beastmen itu ialah ras manusia setengah binatang. Contohnya manusia setengah kelinci, setengah harimau, jadi ya gitu-gitulah Kima, oke? Oke, kemudian lanjut. Saat Hajime keluar dari kapal, para Haulia langsung berbaris dan hormat menyambut kedatangan Hajime, seakan Hajime ialah komandan besar mereka. Hajime pun menyapa para Haulia di situ, begitu juga dengan Sea yang sekian lama bisa berjumpa lagi dengan keluarganya. Namun hal yang membuat Hajime dan Sea merasa aneh ialah karena para Haulia tersebut mulai bertingkah dan memperkenalkan dirinya seperti seorang Chunibyo. Ya, kalau kalian nggak tahu Chunibyo, kalian search saja di Google langsung Kima, oke? Seketika Hajime pun langsung sadar kalau pelatihan neraka yang ia berikan kepada suku Haulia tersebut sudah mengubah mereka menjadi seorang prajurit kuat disertai dengan sifat Chunibyo-nya yang muncul. Hajime dan Sea pun seketika malu melihat tingkah para Haulia tersebut. Di sisi lain, Yaegashi dan teman-teman lainnya ikut menertawakan Hajime. Kemudian, di saat Hajime teralihkan oleh para Haulia, tiba-tiba salah satu beastman dari ras elf mencoba mendekat ke arah Hajime. Ia merupakan seorang wanita elf dengan tubuh ramping dengan borgol di kedua tangannya. Nah, tanpa diberitahu, Hajime langsung sadar kalau gadis elf tersebut sudah pasti seorang budak yang disandra oleh kekaisaran. Dan mereka mencoba melarikan diri dibantu oleh para Haulia. Itulah yang menjelaskan mengapa para anggota kekaisaran mengejar para beastmen tadinya. Nah, kemudian gadis elf tersebut pun langsung memperkenalkan dirinya. Ia bernama Altina Heipis dan merupakan cucu dari salah satu tetua Fairbergen, yaitu negara beastmen. Dan ya, cerita mengenai Fairbergen itu terdapat di season 1 animenya waktu itu Kima. Nah, di sini Kima, Hajime langsung sadar kalau Altina berhasil disandra oleh kekaisaran, maka kekaisaran sendiri pasti sudah memiliki niat tertentu kepada Fairbergen dan pasti akan melakukan pergerakan secepatnya. Nah, selagi berpikir demikian, sambil kesakitan karena masih diborgol, Altina berkata kepada Hajime kalau kakeknya sangat mengenal Hajime dengan baik. Altina berkata kalau ia percaya Hajime akan membantunya tanpa memandang suku dan rasnya. Hajime pun hanya diam tanpa membalas perkataan Altina. Namun Hajime sadar kalau tidak masalah untuk membantu Altina kali ini, karena ia juga sekalian ingin membantu para Haulia. Hajime pun berkata kalau ia akan mengantar para Haulia ke kekaisaran, karena sekalian Putri Liliana juga ingin berkunjung ke kekaisaran untuk meminta pertolongan. Jadi kayak sekalian ngantar gitulah Kima. Nah, kemudian Hajime juga berkata kalau ia akan mengantar para beastmen lainnya kembali ke Fairbergen, karena Hajime sendiri juga penasaran melihat keadaan Fairbergen di sana.
Para bismen pun seketika naik ke atas Fenrir atau kapal udara milik Hajime dan segera berangkat. Nah, namun sebelum menaiki kapal, Altina sempat tersandung lagi karena borgol yang mengikat dirinya. Namun Hajime bahkan sama sekali tidak kasihan dan tidak peduli akan hal itu. Seketika Kaori, Sea, dan teman sekelasnya Hajime pun mulai membujuk Hajime agar lebih bersikap lembut kepada seorang gadis. Hajime pun mau tak mau melepaskan semua borgol yang mengikat para bismen, termasuk Altina, dan menyembuhkan luka mereka. Nah, di sini Kima, Altina merasa kalau Hajime ialah orang pertama yang memperlakukan dirinya sebagai orang biasa dan bukan sebagai putri. Nah, kenapa aku bilang sebagai putri Kima? Ya, bagaimanapun kakeknya si Altina ini, yaitu si Ulfric, merupakan tetua atau salah satu pemimpin dari kerajaan Verbergen, sehingga otomatis Altina sebagai cucunya memiliki status sebagai putri dari ras elf. Kira-kira gitulah Kima, oke? Nah, Altina pun mulai tertarik kepada Hajime dan mulai berusaha untuk terus menempel kepada Hajime. Namun Hajime sendiri sama sekali tidak tertarik dengan Altina dan bahkan tidak melihatnya sedikit pun. Di sisi lain, Yue dan yang lainnya mulai memandang Altina dengan pandangan cemburu karena tidak ingin Hajime menambah jumlah wanitanya lagi. Oke, kemudian saat di kapal dalam perjalanan menuju ke Kekaisaran, salah satu Haulia bernama Par menceritakan semua kejadian mengapa mereka bisa berada di Kekaisaran dan mengapa mereka bisa berjumpa dengan para sandera. Par menceritakan kalau kerajaan Verbergen sedang diserang atau bisa dibilang sedang diinvasi oleh para iblis. Nah, tujuan dari penyerangan tersebut ialah karena para ras iblis ingin menjelajahi labirin yang ada di Verbergen dan ingin mendapatkan sihir kuno yang ada di situ. Nah, jadi bisa dibilang Kima, tujuan dari kaum iblis tersebut menyerang Verbergen ialah sama dengan tujuan Hajime sekarang Kima, yaitu untuk pergi ke labirin yang ada di Verbergen. Nah, namun para bismen yang ada di Verbergen awalnya tidak tahu mengapa para iblis menyerang mereka. Hingga salah satu bismen dari ras manusia harimau memutuskan untuk datang ke kampung Haulia untuk meminta pertolongan. Nah, simpelnya itu Kima, para kaum Haulia ini atau ras manusia kelinci, yaitu rasnya si Sea, merupakan salah satu ras bismen dari banyaknya ras yang ada, kayak yang aku bilang tadi Kima. Dan tempat tinggal para bismen itu ialah di Verbergen ini Kima. Nah, namun para Haulia diusir dari Verbergen karena mereka dianggap paling lemah dan paling pengecut. Itulah sebabnya Hajime memutuskan untuk melatih para Haulia waktu itu agar mereka bisa melindungi ras mereka sendiri. Nah, jadi bisa dibilang para Haulia sekarang tinggal di sebuah hutan setelah diusir dari Verbergen. Dan bisa dibilang juga, para Haulia juga sebenarnya tidak peduli dengan keadaan bismen yang ada di Verbergen. Itu sebabnya Kima, saat salah satu bismen tadi meminta bantuan kepada para Haulia, Kem yang merupakan pemimpin Haulia dan merupakan ayahnya Sea awalnya ingin menolak membantu Verbergen. Namun para Haulia sadar kalau di Verbergen ada sebuah labirin besar yang berisi sihir kuno, yang dimana bisa berguna untuk Hajime yaitu bos mereka. Jadi simpelnya nih Kima, alasan para Haulia membantu Verbergen hanya karena mereka nggak mau labirin yang bos mereka akan datangi yaitu si Hajime diambil oleh para iblis. Jadi para Haulia ini murni bergerak hanya untuk si Hajime Kima, ngerti kan? Nah lanjut, Para pun menjelaskan semua kejadian mulai dari mereka yang membantu pertahanan Verbergen dan membunuh semua iblis yang ada di sana. Nah, mendengar itu, seketika Hajime dan Sea pun terkejut batin karena melihat perkembangan para Haulia yang sangat amat pesat. Bahkan Sea sendiri sempat takut karena rasnya sudah menjadi seorang asasin yang berdarah dingin. Di satu sisi, Hajime malah bangga karena para murid-muridnya sudah berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Nah, kemudian Par kembali menjelaskan kalau setelah itu mereka kembali diserang lagi, namun kali ini oleh Kekaisaran. Namun karena para Haulia sudah sempat pulang ke rumah mereka, jadinya mereka tidak sempat melindungi Verbergen untuk kedua kalinya. Nah, itulah sebabnya Kem memutuskan untuk menyelidiki Kekaisaran untuk mencari tahu apa motif penyerangan mereka. Namun sampai sekarang, Kem dan pasukannya belum ada kabar lebih lanjut. Nah, saat mendengar kabar tersebut, Sea tiba-tiba terdiam seakan khawatir dengan kondisi ayahnya tersebut. Namun Sea tidak berani berkata apa-apa karena takut menyusahkan Hajime. Kemudian Par melanjutkan kembali kalau itulah awalnya mereka bisa berjumpa dengan para Beastmen yang sedang ditahan di Kekaisaran. Nah, setelah mendapat semua informasi yang dibutuhkan, Hajime pun sudah mengetahui tindakan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Setelah Hajime mendaratkan Putri Liliana dan para Haulia di Kekaisaran,
Hajime pun langsung cepat pergi ke Verbergen untuk mengantar Altina. Nah, sesampainya di perbatasan, Hajime dan yang lainnya menyaksikan hutan di sana sudah terbakar habis oleh tentara kekaisaran. Nah, melihat pemandangan mengerikan tersebut, Kaori tiba-tiba meminta izin kepada Hajime untuk menggunakan skill restorasi atau pemulihan miliknya. Kaori berkata, dengan tubuh barunya, maka mana sihir miliknya sudah jauh meningkat, sehingga ia bisa melakukan sihir pemulihan dengan skala yang lebih besar. Hajime pun tidak keberatan dengan hal itu, dan Kaori pun langsung dengan semangat mengeluarkan sihirnya. Seketika hutan yang hangus terbakar pun mulai tumbuh dan hijau kembali. Nah, namun, kabut yang sudah sempat memudar tiba-tiba kembali lagi berkat sihir pemulihan Kaori. Perjalanan mereka menuju ke gerbang Verbergen pun jadi tertutup kabut yang amat tebal. Melihat aksi bodoh dan ceroboh dari Kaori, Yue pun langsung menendang kaki Kaori dan mengejeknya. Kaori seketika menangis kecil karena sudah melakukan kesalahan. Nah, Yaegashi yang ada bersama mereka langsung mencoba menenangkan Kaori dan menyarankan kalau Kaori lebih baik berpikir 2 kali sebelum ingin pamer di depan Hajime. Yaegashi sendiri langsung sadar kalau Kaori hanya ingin pamer dan dipuji oleh Hajime, namun yang ada malah merepotkan Hajime. Hajime yang melihat itu pun sedikit stres, namun ia juga ikut menenangkan Kaori. Mereka pun melanjutkan perjalanan memasuki Verbergen dipandu langsung oleh Sea. Nah, sesampainya di sana, para bismen di situ pun langsung menyambut kedatangan putri mereka yaitu Altina. Segerombolan bismen pun langsung mengerumuni Hajime dan kawan-kawan. Nah, tak lama kemudian, Ulfric pun keluar dan menyaksikan kalau cucunya masih selamat. Ia pun langsung berlari memeluk Altina dan seketika langsung berterima kasih kepada Hajime. Ulfric berkata kalau ia tidak menyangka dari sekian banyak orang, malah Hajime lah yang akan menyelamatkan cucunya. Ulfric pun dengan senang hati menyambut kedatangan Hajime. Namun Hajime memutuskan untuk tidak berlama-lama di situ. Setelah Kaori menyembuhkan para bismen yang ada di sana, Hajime memutuskan untuk kembali lagi ke kekaisaran. Nah, di sini, saya dan yang lainnya beserta teman sekelas Hajime sontak terkejut dengan keputusan Hajime. Karena ya dari awal tujuan mereka itu sebenarnya mau datang ke labirin yang ada di Verbergen ini, Kima. Namun Hajime langsung berkata kalau ia ingin memastikan apakah camp ayahnya Sea yang ada di kekaisaran sekarang baik-baik saja. Hajime berkata demikian sambil memandang wajah Sea yang diliputi rasa terkejut dan khawatir. Nah, di sini Kima, Hajime udah sadar dari tadi kalau Sea menjadi sedikit pendiam karena khawatir akan ayahnya. Namun Sea tidak berani jujur karena takut merepotkan Hajime. Sea pun seketika terharu dan senang karena Hajime memperhatikannya dari tadi. Hajime pun berkata kalau ia ingin agar Sea menjadi gadis yang jujur seperti biasanya. Partian Hajime pun tidak ada yang protes mengenai keputusan Hajime, termasuk juga teman sekelasnya. Mereka pun langsung bergerak kembali menuju kekaisaran. Oke lah Kima, sekian pembahasan part 1-nya. Ya kemungkinan sih di kekaisaran nanti mereka pasti perang lagi sih Kima. Jadi ya kita tunggu aja nanti setelah mereka sampai di kekaisaran nantinya Kima, oke? Bella sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.